warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, ini materi terakhir ya di sistem integral. Yang pertama kita akan membahas tentang sistem aritmatika sosial berbentuk kurva. Jadi ada integral aljabar berbentuk sebuah kurva, baik itu sumbu X maupun sumbu Y. Ada lagi yang berbatasan dengan dua kurva. Dan yang terakhir itu adalah menentukan sebuah benda putar yang mengelilingi 360 derajat baik sumbu X maupun sumbu Y. Baik, kita akan coba dulu. Pertama adalah menentukan luas daerah ya, yang dibatasi oleh kurva. Artinya oleh sebuah kurva gitu. Nah, ini tentu pembahasan ini ada dua, baik dibatasi oleh kurva X maupun oleh kurva Y, atau oleh sifat yang pada sumbu X atau pada sumbu Y. Kedua-duanya cara menghitungnya sama. Nah, menentukan luas daerah yang semacam ini kaitan erat terhadap pembelajaran yang kemarin, yaitu integral tertentu. Misal saja gini, seperti ini. Misalkan contoh soalnya, tentukan luas daerah ya, yang dibatasi oleh kurva. Nah, misalkan kurvanya kurva Y, artinya kurva sumbu Y ya, misalkan X plus 1. Nah, pada garis ini X nya 0 dan garis X nya 2 misalkan pada sumbu X gitu. Pada sumbu X gitu. Jadi kita harus menentukan luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva, yaitu Y X plus 1. Garisnya garis X 0 yang tingkat nilai paling kecilnya 0. Tingkat X sumbu X yang paling besar adalah 2. Dari sumbu X tentunya. Nah, cara mengerjakannya sederhana. Jadi kembali kita akan mencoba jawaban daripada soal ini adalah mengingat kepada integral tertentu, yaitu integralnya kita turunkan. Nah, mana di antara garis X ini kan ada yang besar dan yang kecil. Yang besar adalah 2, yang kecil 0. Biasa yang kecil di bawah itu, yang besar adalah di atas. Jadi 0 dan 2 kita praktekkan di integral. Lalu mana sumbunya, yaitu sumbu kurva Y. Karena dia sumbu X, maka yang diikat adalah sumbu Y ini. Maka X plus 1 dx. Hanya seperti ini. Jadi aritmatika sosial yang bersifat kurva kemudian diikat pada sebuah pernyataan. Kalau sudah seperti ini, jawabannya kita tahu. Jadi kalau kita turunkan kan, jadi ini 1 tambah 1 berarti 1/2 X pangkat 2 plus, karena ini tidak ada X nya berarti tinggal X, yaitu dibatasi pada angka 2 dan 0. Kita hitung. Maka yang pertama setengah X ini kita ganti dengan angka 2, kemudian pangkatnya 2, lalu ditambah ini X ini kita ganti dengan kembali 2. Tutup kurung kita kurangi. Kemudian setengah X kita ganti dengan angka terkecil yaitu 0 berpangkat 2 plus maka X ganti dengan 0. Tutup kurung. Nah, ini kita kerjakan. Pangkat dulu dikerjakan. 2 pangkat 2 4 kali setengah artinya 2 plus ini 2 turunkan min ini. Nah, tuh. Ini 0 pangkat 2 tentunya 0 ya. 0 kali setengah ya 0 ditambah 0. Maka hasil akhir adalah 4 satuan luas. Sederhana sekali anak-anakku. Nah, ini baik sumbu X maupun sumbu Y, cara mengerjakannya seperti ini.
Jadi tinggal dimasukkan saja untuk menentukan mana yang besar dan yang kecil selalu di bawah, yang besar selalu di atas. Ini luas daerah yang dibatasi oleh sebuah kurva. Berikutnya adalah luas daerah yang dibatasi oleh dua kurva. Jadi menentukan luas daerah ya, yang dibatasi oleh dua kurva. Nah, ini tingkatannya setelah kita belajar selesai sebuah kurva, maka yang kedua ini adalah dibatasi oleh dua kurva. Nah, untuk mempelajari ini sebenarnya ini sama saja, tetapi kita mencari, kalau ini langsung kita sudah ada titik nilai X-nya 0, titik nilai terkecil dan terbesarnya ada. Kalau ini mungkin di kemungkinan saja ini kurvanya belum diketahui berapa batasan kecil atau batasan besarnya. Misalkan saja contoh, tentukan luas daerah dibatasi kurva Y sama dengan 2 min X kuadrat dan Y sama dengan X. Nah, ini yang dimaksud dengan dua kurva. Nah, karena ini satu kurva ya, sementara ini ada dua kurva. Nah, cara menjawab ini, maka cara menentukan mana yang terkecil mana yang terbesar untuk menentukan batasan bilangan integral tertentunya adalah masukkan saja 0. Kalau di sini dimasukkan 0, apakah mana yang terbesar maka itu yang terbesar. Jika dimasukkan itu yang terkecil maka itu termasuk nilai terkecil. Kalau X ini kita ganti dengan 0, berarti kan Y 2 min 0 pangkat 2. Sementara yang ini Y X-nya 0 ya, berarti itu 0. Kalau ini 0 pangkat 2 berarti 0, Y-nya sama dengan 2. Jadi ada Y ini Y satunya 2, Y yang keduanya adalah 0. Ini bisa jadi menjadi bahan integral tertentu bahwa batasan terkecilnya 0, batasan terbesarnya 2. Lalu bagaimana untuk menentukan kurvanya? Mana? Maka penggabungan ini dikurangi saja. Jadi Y1 harus dikurangi Y2. Artinya Y ini Y1 atau Y2 maka harus menunjukkan bilangan terbesar lebih depan. Bilangan terbesarnya harus di depan. Nah, sehingga ini bisa diolah seperti ini. Y1 kan 2, Y1 itu akan dikurang Y2, artinya Y1 adalah 2 min X kuadrat, itu akan sama yaitu dengan X. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Y1 itu adalah sama dengan Y2, menunjukkan bilangan terbesar harus di depan. Nah, sekarang Y1 sama dengan Y2, maka pindahkan ini kelompok sebelah kiri ke kanan sehingga jadi begini, X 2-nya jadi min tuh, maka min jadi plus tuh. Ya, jadi kalau kita ini sebelah kiri, kelompok sebelah kiri kita pindah ke kanan, jadi bentuknya seperti ini, sehingga kita maka X tadi jadi min 2 plus X kuadrat sama dengan 0. Ini kalian harus mengingat kepada persamaan kuadrat. Nah, ini kan boleh dirubah cara kedudukannya. Jadi seperti ini. Ini yang paling besar X kuadrat di depan tanpa merubah keadaan notasi. Kemudian setelah itu ini positif plus X dan ujungnya negatif. Kan boleh saja itu ditulis seperti itu tanpa kita rubah notasinya. Nah, setelah itu kalian harus tahu persamaan kuadrat. Nah, persamaan kuadrat. Ya, ini pembelajaran di kelas 1 dulu ya. Nah, bagaimana? Ya, untuk X kuadrat kita cari X dengan X. Carilah dua angka
yang ketika dikalikan isinya min 2. Kita pastikan variabel atau faktor dari 2 itu 2 dan 1. Nah setelah itu jika dua angka ini dijumlahkan isinya positif ya, sehingga ini plus ini min, seperti itu ya. Nah bagaimana cara mengerjakannya? Berarti kan X plus 2 ini sama dengan 0, yang satu lagi X min 1 sama dengan 0, sehingga ini X pindahkan 2 ke kanan jadi min 2, kemudian X pindahkan ini dari min 1 ke sana jadi 1. Sehingga sekarang kita memiliki batasan terkecilnya adalah min 2, batasan terbesarnya adalah 1. Sehingga ini soal jadi berubah begini. Batasan terkecil min 2, terbesarnya adalah 1. Sehingga soalnya mana? Nah ini tadi X kuadrat ya, atau boleh ini caranya plus X min 2 sama dengan 0. Atau boleh diikutinya seperti pengurangan. Integral 1 ini min 2, tadi Y terbesar dikurang Y terkecil itu sama dengan dx. Artinya integral 1 ini min 2, Y satunya tadi adalah 2 min X kuadrat, lalu X nya yang satu lagi adalah min X, seperti ini dx. Nah setelah kalian memahami ini, maka konsep pemahamannya adalah tinggal diintegralkan saja. Sehingga ini boleh ditutup kurung. Ini kan tidak ada, berarti integralnya jadi 2x. Min ini jadi 3, berarti 1/3x pangkat 3. Ini juga nggak ada, berarti 1 tambah 1 jadi 2x pangkat 2. Ini 1/2. Batasannya 1 dan batasan kecilnya 2. Nah kita hitung satu-satu. 2x pertama kita ganti yang paling besar, yaitu 1 min 1/3, X nya ganti dengan 1 pangkat 3 min, kemudian X nya ganti dengan 1 pangkat 2/2. Tutup kurung sebelah kiri, kita gunakan sebelah kanan dengan pola yang sama. 2 X nya ganti dengan min 2, jadi seperti ini. Min 1/3 ganti lagi X nya dengan min 2 berpangkat 3, min terakhir X nya ganti dengan min 2/2 gitu. Kita tutup kurung seperti itu, tapi ini ada pangkatnya, jangan lupa ini pangkatnya. Kita hitung satu-satu. Ini 2, kemudian 1 pangkat 3 tetap 1, berarti min 1/3. Nah ini tetap 1 pangkat 2 tetap 1, berarti min 1/2 gitu ya. Nah ini jangan sampai dibikin pangkatnya melebihi pangkat berikutnya itu. Baik, untuk menjawab ini maka kita kerjakan satu-satu. 3 boleh saja seperti ini. Berapakah faktor KPK-nya yang paling besar, antara terkecil antara 3 dan 2 ya, kita ambil 6 saja. 6 bagi 1 di sini nggak ada, berarti 6 kali 2 12, ini min. 6 bagi 3 adalah 2, berarti ini 2 kali 1 2. 6 bagi 2 adalah 3, dikali 1 berarti 3. Selesai sebelah kiri sebelah kanan. Nah ini 2 kali min 2 berarti min 4. Ini min 3 kali min 2 pangkat 3 min 8. Min kali min berarti plus, ini 8/3. Terakhir ini kan min pangkat 2 berarti min kali min plus 4. 4 bagi 2 adalah 2, minnya tetap tuh. Sehingga ini 12 dikurang 2 10, 10 dikurang 3 adalah 7/6. Ini sebelah kiri. Sebelah kanan ya kita hitung seperti ini boleh. 3 kali min 4 itu adalah, boleh seperti tadi lah, kita lanjutkan dengan pemahaman yang sistem KPK. Boleh semuanya bagi 3. Jadi 3 dibagi 1 adalah 3, jadi min 12. Plus ini tetap 8. Ini 3 bagi 1 2, dikalikan 2 adalah 6.
Kita turunkan sebelah kiri. Kemudian ini min 12 ditambah 8 berarti hutangnya 12 tambah 8 berarti sisa hutang 4. Nah, hutang min 4 min 6 adalah min 10 per 3. Kita ulang lagi khawatir salah. Min 12 plus 8 artinya min 4. Nah, min 4 min 6 min 10. Nah, sehingga hasilnya 7 per 6 min kali min plus 10 per 3 artinya ini dikalikan silang saja. 3 kali 7 21 plus 6 kali 10 60 per kalikan bawahnya 18. Nah, 6 kali 3 18. Sehingga 21 ditambah 60 adalah 81 per 18. Bisa disederhanakan silahkan. Kalau disederhanakan berarti sama-sama dibagi 9. 81 dibagi 9 berarti 9. Kemudian 18 dibagi 9 2. Inilah hasil akhir daripada satuan luas yang dibatasi oleh dua kurva. Sedikit jelimet dibanding yang sebuah kurva, tetapi sekali lagi kalian pasti bisa mempelajarinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.